Sabar merupakan salah satu akhlak yang paling agung dalam Islam. Imam Nawawi membuka bab ini dengan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan perintah untuk bersabar. Kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, serta besarnya pahala yang Allah janjikan kepada mereka. Melalui hadis-hadis yang dikumpulkan, dijelaskan bahwa sabar mencakup bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, bersabar menjauhi segala bentuk maksiat, bersabar ketika menghadapi musibah dan berbagai ujian kehidupan. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang sabar, istiqomah dalam ketaatan, dan memperoleh pahala tanpa batas sebagaimana janjinya. Amin. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa musibah yang menimpa seseorang mukmin dapat menjadi penghapus dosa apabila dihadapi dengan sabar dan harap pahala dari Allah. Sabar yang paling utama adalah ketika musibah pertama kali datang, yaitu menahan diri dari keluh kesah, kemarahan, dan ucapan yang dimurkai Allah. Bab ini juga menunjukkan bahwa setiap ujian mengandung hikmah. Semakin besar ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba, semakin besar pula peluang memperoleh pahala dan derajat yang tinggi apabila ia bersabar dan tetap ridho terhadap ketetapannya. Oleh karena itu, seorang mukmin hendaknya selalu memohon pertolongan Allah agar diberi kekuatan untuk bersabar dalam seluruh keadaan. Bab keempat membahas tentang keutamaan berlaku jujur dalam perkataan, perbuatan, niat, dan seluruh aspek kehidupan. Imam Nawawi mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa kejujuran adalah salah satu akhlak paling mulia dan menjadi sebab seseorang memperoleh keridhaan Allah serta masuk surga. Pokok-pokok pelajaran. Kejujuran merupakan sifat para nabi, orang-orang sidik, syuhada, dan orang-orang soleh. Seorang muslim wajib jujur kepada Allah dalam ibadah, jujur kepada sesama manusia dalam ucapan dan muamalah, serta jujur terhadap dirinya sendiri. Rasulullah SAW bersabda bahwa kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Seseorang yang terus-menerus berlaku jujur akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur atau syidik. Sebaliknya, dusta membawa kepada kefajiran dan kefajiran mengantarkan ke neraka. Orang yang terus berdusta akan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah. Kejujuran menjadi sebab datangnya keberkahan, ketenangan hati, dan kepercayaan dari manusia. Sedangkan kebohongan menghilangkan keberkahan dan merusak hubungan antar sesama. Pelajaran yang dapat diamalkan. Biasakan berkata benar meskipun terasa berat. Hindari segala bentuk kebohongan, baik dalam bercanda, berdagang, bekerja, maupun bermuamalah. Luruskan niat agar setiap amal dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Jadikan kejujuran sebagai karakter utama dalam kehidupan sehari-hari. Bab ini menjelaskan bahwa muraqabah adalah keyakinan seorang hamba bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihat, mendengar, mengetahui seluruh amal, ucapan, niat, serta isi hatinya. Inilah salah satu fondasi terbesar dalam amalan hati. Imam Nawawi membuka bab ini dengan beberapa ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah. Seperti firman-Nya bahwa Allah bersama hambanya dengan ilmunya, dimanapun mereka berada, dan bahwa Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Hadis yang paling agung dalam bab ini adalah hadis Jibril, ketika Rasulullah SAW menjelaskan makna ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Faedah yang dapat diambil dari bab ini, muraqabah adalah sebab tumbuhnya keikhlasan. Orang yang merasa diawasi Allah akan lebih mudah meninggalkan maksiat, baik saat sendiri maupun di tengah manusia. Muraqabah dapat melahirkan rasa takut, harap, malu kepada Allah, dan istiqomah dalam beramal. Seorang mukmin hendaknya lebih memperhatikan penilaian Allah daripada penilaian manusia. Semakin kuat muraqabah, semakin baik ibadah dan akhlak seorang hamba. Pesan utama dalam bab ini, jangan hanya menjadi hamba yang baik ketika dilihat manusia, tetapi jadilah hamba yang selalu memperbaiki diri, karena yakin Allah senantiasa mengawasi setiap keadaan kita.